Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang teorema kelima dan keenam yang merupakan kelanjutan dari teorema turunan sebelumnya. Jadi yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Baik teman-teman, jadi untuk video kali ini kita masih akan membahas tentang teorema turunan. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas 4 teorema turunan, nah untuk video kali ini kita akan membahas 2 teorema turunan. Jadi teorema yang kelima adalah bahwasanya jika Hx sama dengan Fx dikali Gx, maka turunannya itu adalah Fx dikali G aksen X ditambah Gx dikali F aksen X. Jadi maksudnya adalah ada 2 fungsi ya teman-teman, yaitu fungsi X, fungsi Fx, dan fungsi Gx. Nah untuk mencari turunannya, turunan dari Hx ini, maka Fx itu kita kalikan dengan turunan dari fungsi Gx. Kemudian kita jumlahkan Gx dikali dengan turunan dari Fx. Oke, nah untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk pada contoh soal ya. Oke, sekarang kita lihat ya, contoh pertama untuk teorema kelima adalah bahwasanya tentukan turunan pertama Hx sama dengan 4x kuadrat dikurang 1 dikali 7x berpangkat 3 ditambah x. Nah teman-teman, untuk menyelesaikan bentuk ini kita bisa menyelesaikannya menggunakan 2 cara. Cara pertama adalah kita menggunakan teorema keempat ya, yang pada sebelumnya teorema keempat yang ini loh teman-teman. Oke, jadi kita selesaikan dulu ya menggunakan teorema yang keempat. Ini adalah cara pertama. Jadi kita tuliskan dulu soalnya teman-teman, yaitu Hx sama dengan 4x kuadrat kurang 1 dikali 7x tambah 3. Nah untuk mencari turunannya menggunakan teorema pertama, maka yang ini teman-teman kita kalikan dulu. Jadi ini 4x kuadrat dikali 7x berpangkat 3 ditambah x, kemudian dikurang 1, karena dari mana kurang ini ya teman-teman. Jadi ini 4x kuadrat dikali dengan yang bagian yang sini teman-teman. Jadi ini minus 1 dikali 7x berpangkat 3 ditambah x. Kemudian kita tinggal menyelesaikan. Jadi ini masih H ya teman-teman. Jadi hasil kalinya adalah 28x berpangkat 5 tambah 4x berpangkat 3 dikurang 7x berpangkat 3 kurang x. Selanjutnya adalah kita urut dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah, dan ini bisa kita jumlahkan teman-teman. Kenapa? Karena ini sama-sama berpangkat 3, maka diperoleh 4 dikurang 7 minus 3 x berpangkat 3 kurang x. Nah setelah itu kita tinggal mencari turunannya teman-teman. Berarti ini H aksen X sama dengan masih ingat ya tentang mencari turunan, berarti 28 dikali dengan pangkat, berarti 28 dikali 5, kemudian x berpangkat 5 dikurang 1 kurang 3 kali 3 x berpangkat 3 kurang 1, kemudian dikurang x berpangkat 1 kurang 1, maka diperoleh 28 dikali 5 itu 140 teman-teman. 140 berarti x berpangkat 4, kemudian ini minus 9x kuadrat, kemudian ini dikurang 1. Oke, karena x berpangkat 0 adalah 1, dan hasilnya adalah 140x berpangkat 4 dikurang 9x kuadrat dikurang 1. Nah teman-teman, jadi contoh yang ini kita selesaikan dulu menggunakan cara pertama, yakni menggunakan teorema keempat. Jadi kita kalikan dulu kedua bilangan ini teman-teman, kemudian kita turunkan. Sekarang kita menggunakan teorema yang kelima, jadi kita menyelesaikan menggunakan cara 2. Nah untuk teorema yang kelima ini teman-teman, kita harus tulis dulu ya apa-apa saja yang diketahui agar lebih memudahkan kita pada saat mengerjakan soal. Jadi kita tuliskan dulu Fx nya adalah 4x kuadrat dikurang 1, kemudian kita tuliskan di sebelah sini F aksen X. Jadi maksudnya adalah turunan dari Fx nya. Jadi turunan dari Fx adalah 8x ya, karena 4 kali 2 8, x pangkatnya dikurangkan 2 kurang 1 1 ya, kemudian 1 itu turunannya adalah 0, jadi turunan dari fx adalah 8x.
Kemudian kita tulis lagi untuk gx nya teman-teman. Gx nya itu adalah 7x kuadrat ditambah x, dan turunan dari gx adalah 7 kali 3 berarti 21x kuadrat, kemudian turunan dari x adalah 1. Nah, kita tinggal memasukkan rumus tadi, bahwasanya h aksen x sama dengan fx dikali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x. Kemudian kita tinggal memasukkan nilai-nilainya. Fx itu adalah 4x kuadrat dikurang 1, kemudian dikalikan dengan g aksen x. G aksen x adalah 21x pangkat 2, berarti sini kita masukkan teman-teman, berarti 21x kuadrat ditambah 1. Kemudian ditambah gx, kita masukkan nilainya, yaitu 7x berpangkat 3 ditambah x. Kemudian f aksen x. F aksen x itu adalah 8x. Oke. Kemudian kita perkalikan. Jadi ini teman-teman, jadi 4x kuadrat dikali 21x kuadrat itu hasilnya adalah 84x berpangkat 4. Kemudian ini 4x kuadrat dikali 1 itu 4x kuadrat. Kemudian selanjutnya minus 1 kali 21x kuadrat, maka diperoleh minus 21x kuadrat. Kemudian minus 1 kali 1 hasilnya adalah minus 1. Kemudian berikutnya 7x pangkat 3 dikali 8x itu 56x berpangkat 4. Kemudian x dikali 8x itu hasilnya adalah 8x kuadrat. Kemudian kita jumlahkan yang pangkatnya sama teman-teman. Jadi ini x berpangkat 4 kita bisa jumlahkan dengan 56x berpangkat 4, dan hasilnya adalah 140x berpangkat 4. Kemudian kita lihat lagi yang pangkatnya sama, 4x kuadrat dikurang 21x kuadrat itu menjadi minus 17. Kemudian ditambah 8, minus 17 tambah 8 itu hasilnya adalah minus 9x kuadrat. Kemudian kurang 1, dan kita lihat teman-teman apa yang terjadi, dan hasilnya adalah bahwasanya baik itu menggunakan cara 1 atau cara 2 hasilnya sama. Jadi boleh teman-teman ya, jika bentuknya seperti ini menggunakan teorema 4 itu boleh, atau menggunakan teorema 5 itu boleh, jadi sama hasilnya. Oke, sekarang kita ke teorema yang ke-6. Bunyinya itu adalah jika hx sama dengan fx per gx, maka h aksen x sama dengan gx dikali f aksen x dikurang fx dikali g aksen x per gx kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk pada contoh soal ya. Contohnya adalah tentukan turunan pertama dari fungsi hx sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x berpangkat 3 tambah x untuk x tidak sama dengan 0. Oke, untuk menyelesaikan contoh ini langsung saja ya, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui dari soal. Jadi ada fx, dimana fx nya itu adalah x kuadrat dikurang 1, dan turunannya adalah f aksen x sama dengan 2x. Kemudian gx nya adalah x berpangkat 3 ditambah x, dan turunannya adalah g aksen x 3x berpangkat 2 atau 3x kuadrat ditambah 1 ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita tinggal tuliskan kembali rumus mencari turunan hx. Nah, teman-teman bisa lihat kita tinggal masukkan nilai-nilai yang diketahui dari rumus ya. Jadi gx nya itu adalah x berpangkat 3 ditambah x, kemudian masukkan nilai turunan fx yaitu 2x. Jadi seperti ini teman-teman, kita kurung ya satu sama lain. Kemudian kita masukkan nilai fx nya. Fx nya itu adalah x kuadrat dikurang 1, kemudian kita masukkan nilai g aksen x yaitu 3x kuadrat ditambah 1 plus kurung, kemudian per gx kuadrat. Gx itu berarti x pangkat 3 ditambah x berpangkat 2. Kemudian hasil kalinya adalah x berpangkat 3 dikali dengan 2x itu hasilnya adalah 2x berpangkat 4. Kemudian ini x dikali 2x itu adalah 2x kuadrat. Kemudian kita perkurangkan x kuadrat dikali 3x pangkat 2 atau 3x kuadrat itu hasilnya adalah 3x berpangkat 4. Kemudian x kuadrat dikali 1 itu hasilnya adalah x kuadrat ya. Berikutnya minus 1 kali 3x kuadrat adalah minus 3x kuadrat. Kemudian minus 1 kali positif 1 hasilnya minus 1 per x pangkat 3 tambah x kemudian dikuadratkan. Kalau sudah begini teman-teman, kita tinggal satukan atau perkurangkan atau jumlahkan pangkat yang sama. Kita lihat pangkat 4 ini ya, ada 2, berarti kita perkurangkan 2x pangkat 4 dikurang 3x berpangkat 4 itu hasilnya adalah minus x berpangkat 4. Kemudian ini x kuadrat dikurang 3x kuadrat itu hasilnya adalah minus 2x kuadrat. Berarti ini teman-teman, kita jumlahkan dulu 2x kuadrat, kemudian minus ketemu minus ya, berarti jadi penjumlahan
jadinya adalah 2x kuadrat, kemudian minus ketemu minus menjadi positif, kemudian per ya x berpangkat 3 tambah x. Nah seperti itu, dan hasilnya adalah ini kita satukan kembali, maka diperoleh minus x berpangkat 4 tambah 4x kuadrat ditambah 1 per x berpangkat 3 tambah x kuadrat, dan hasil akhirnya adalah ini teman-teman. Jadi teorema yang ke-6 itu seperti ini berbentuk pecahan, kalau teorema yang ke-5 tadi berbentuk perkalian, dan ini berbentuk pecahan dan hasil akhirnya juga berbentuk pecahan, seperti itu teman-teman. Berikutnya adalah teorema yang ke-7, bahwasanya jika hx sama dengan fx berpangkat n, maka turunannya adalah h aksen x sama dengan n dikali fx berpangkat n kurang 1 dikali f aksen x. Jadi ini turunan fungsi komposisi, tapi kita akan bahas pada video berikutnya teman-teman. Nah teman-teman, sebagai bahan latihan di rumah, ini ada 2 buah soal ya teman-teman, tentang menentukan turunan pertama dari fungsi yang bentuknya perkalian, dan yang kedua yang bentuknya pembagian. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Dan tekan juga tombol loncengnya agar senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.